Halo, berjumpa kembali dengan saya, Miss Cindy, pada mata pelajaran IPA, yaitu yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai sistem pencernaan manusia. Baik, kita mulai saja. Jadi, sistem pencernaan manusia ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, pada gambar kalian bisa lihat ada organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, selanjutnya ada usus besar, rektum, dan anus. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai organ-organ pada sistem pencernaan manusia, saya akan menjelaskan mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, ada dua, yaitu jenis nutrisi dan yang kedua adalah kebutuhan kalori. Nah, yang pertama adalah jenis nutrisi. Jadi, ada beberapa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai sumber energi utama. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, kemudian pati atau amil, dan serat. Nah, karbohidrat ini bisa kita temui pada makanan kita sehari-hari yang berupa nasi, kemudian roti, kemudian umbi-umbian, dan yang lainnya. Yang kedua jenis nutrisinya yaitu adalah protein. Nah, fungsi utama protein juga sebagai sumber energi. Protein itu ada 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Jadi berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2. Nah, protein nabati ini adalah protein yang umumnya diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang-kacangan, kedelai, dan kacang hijau. Sedangkan protein hewani itu diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Jenis nutrisi yang ketiga adalah lemak. Lemak juga merupakan sumber energi yang utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi lemak juga ada 2 berdasarkan sumbernya, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan, yaitu lemak hewani. Nah, lemak hewani ini biasanya contohnya seperti susu, kemudian daging juga mengandung lemak hewani. Sedangkan kalau lemak dari tumbuhan biasanya diperoleh dari proses pengolahan, misalnya kelapa yang diambil minyaknya. Jadi seperti itu. Selanjutnya nutrisi yang keempat yaitu adalah vitamin. Nah, vitamin ini juga sangat penting peranannya dalam tubuh manusia. Jadi berdasarkan pelarutannya itu vitamin dibagi menjadi 2. Ada vitamin yang larut dalam lemak dan juga ada vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam lemak ini terdiri dari vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, secara umum vitamin ini berfungsi sebagai atau berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel. Juga berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya dalam kondisi yang normal, seperti itu. Sedangkan untuk mineral ini merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Nah, mineral ini juga diperlukan dalam jumlah tertentu di dalam tubuh kalian. Yang terakhir adalah air. Nah, tubuh kita itu memerlukan kurang lebih 2,5 liter air setiap hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan juga urin atau air kencing, seperti itu. Masuk ke topik selanjutnya yaitu kebutuhan kalori. Nah, kalian bisa lihat pada tabel ini ada kebutuhan kalori pada anak-anak. Ya, jadi dibagi berdasarkan usia juga jenis kelamin. Jadi wanita dan pria itu memerlukan kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa cermati pada tabel, misalnya jenis kelamin perempuan usia 2-3 tahun
Itu jika aktivitas yang dilakukan ringan itu membutuhkan 1000 kalori per hari, sedangkan kalau sedang itu membutuhkan 1000 sampai 1400 kalori. Sedangkan jika aktivitas yang dilakukan itu merupakan aktivitas yang berat, anak usia 2 sampai 3 tahun itu memerlukan kalori juga sekitar 1000 sampai 1400 kilokalori, seperti itu. Nah, kalau pria, kalian bisa lihat juga usia 4 sampai 8 tahun, jika aktivitas ringan yang dilakukan membutuhkan kalori sekitar 1400 kilokalori, sedangkan aktivitas sedang itu memerlukan kalori sekitar 1400 sampai 1600 kilokalori. Kalau aktivitas yang berat itu membutuhkan sekitar 1600 sampai 2000 kilokalori, seperti itu. Nah, bagaimana sih rumus untuk menghitung berat badan ideal? Kalian bisa lihat pada slide. Jadi indeks massa tubuh atau IMT itu rumusnya adalah massa tubuh dengan satuannya kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam satuan meter dikali dengan tinggi tubuh dalam satuan meter. Nah, adapun klasifikasi IMT menurut WHO dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ada rentang dan kriterianya. Jadi rentangnya misalnya IMT-nya di bawah 16,0, maka kriterianya sangat kurus, begitu selanjutnya. Nah, jadi berikut Ibu berikan contoh soal. Misalnya pada dasarnya perhitungan berat badan ideal dan kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti yang diuraikan di atas. Sebagai contoh, peserta didik A memiliki berat badan 40 kg dan tinggi badan 145 cm. Jadi nilai IMT-nya adalah sebagai berikut. Nah, tadi ya. Jadi IMT itu adalah massa tubuh dibagi tinggi tubuh dikali tinggi tubuh. Jadi massa tubuhnya 40 kg. Nah, tinggi tubuhnya tadi 145 cm dikonversi menjadi 1,45 meter. Kemudian dikali 1,45 meter. Jadi hasilnya 40 km dibagi 2,1 meter. Hasilnya adalah 19,04. Nah, jadi peserta didik A sudah memiliki berat badan yang ideal. Ya, dilihat dari tabel IMT, jadi beratnya itu rentangan 18,5 sampai 24,99 yaitu normal. Nah, hasil perhitungan itu adalah berat badan yang normal atau ideal. Oleh karena itu, peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan ideal dengan cara menghitung kebutuhan kalori untuk setiap harinya, yaitu 30 kilokalori dikali 40 kg, sekitar 1200 kilokalori. Jadi, asupan kalori setiap harinya dia harus mencapai 1200 kilokalori. Seperti itu catatan ya. Pada keadaan normal, setiap hari tubuh menggunakan energi sekitar 30 kilokalori untuk setiap 1 kg berat tubuh. Nah, jadi tadi yang dapat 30 ini karena ini. Ya, jadi 30 kilokalori dikali berat badannya. Seperti itu, jadi membutuhkan sekitar 1200 kilokalori. Kita lanjut ke struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, ada beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama, organ pencernaan utama. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Yang ketiga, proses pencernaan makanan. Dan yang keempat, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Nah, apa sih organ pencernaan utama? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini makanan dicerna secara mekanis dan juga kimiawi. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian alat-alat pencernaan atau organ pencernaan yang membantu pencernaan di dalam mulut itu terdiri dari gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Kemudian setelah dicerna di rongga mulut akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan akan diremas-remas seperti itu. Jadi ada gerakan peristaltik di dalam kerongkongan dan makanan itu akan diteruskan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jadi ada
enzim yang berperan dalam membantu proses pencernaan makanan. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke dalam usus halus dan dicerna secara kimiawi. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus besar, di mana di sini fungsi utamanya itu mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi, jika kadar airnya masih berlebih, akan terjadi penyerapan pada usus besar. Juga terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli, seperti itu. Setelah itu, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi di anus terdiri atas 2 lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik, di mana kedua jenis otot ini bekerja sama dalam proses pengeluaran feses atau disebut dengan istilah defekasi, seperti itu. Nah, yang kedua, organ pencernaan tambahan. Apa sih organ pencernaan tambahan? Jadi organ pencernaan tambahan itu merupakan organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, organ pencernaan tambahan itu terdiri atas hati dan pankreas. Jadi sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan juga elektrolit. Di mana getah empedu ini akan dikeluarkan oleh usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsi lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Sedangkan untuk pankreas itu mengandung zat-zat berikut, di antara lain yang pertama adalah natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Yang kedua itu ada enzim amilase, jadi fungsinya untuk merombak amilo menjadi maltosa dan juga glukosa. Yang ketiga itu ada enzim tripsin yang berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Dan yang keempat itu ada enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kita masuk ke proses pencernaan makanan. Nah, tadi ada ya istilah pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Apa sih itu pencernaan mekanis? Jadi pencernaan mekanis itu adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau penguraian atau proses pencernaan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan alat pencernaan. Yes. Jadi tidak melibatkan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah proses penguraian makanan dari bentuk yang kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Jadi ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan makanan jika kita tidak merawat organ-organ pencernaan dengan baik atau kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, yang pertama itu adalah karies gigi. Nah, karies gigi ini terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri lalu dinetralisasi oleh ludah. Jadi, salah satu cara mencegah penyakit ini yaitu dengan rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan dan sebelum tidur. Yang kedua ada gangguan yang disebut dengan MAH atau gastritis. Nah, gastritis ini biasanya disebabkan oleh faktor iritasi, yaitu infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan juga disebabkan oleh ketidakteraturan dalam pola makan, sehingga gangguan MAH ini dapat terjadi. Nah, cara pencegahannya itu adalah dengan makan makanan yang sehat dan juga teratur. Jadi tidak boleh terlalu sering untuk telat makan, seperti itu. Nah, penyakit ini biasanya jika disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dapat diobati dengan konsumsi antibiotik sesuai dengan resep dokter. Nah, gangguan yang ketiga itu ada hepatitis. Jadi hepatitis ini biasanya disebabkan salah satunya karena kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga penggunaan obat-obatan berdosis tinggi
Selain itu, hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi dari virus hepatitis. Dan pencegahan penyakit ini biasanya itu jika disebabkan oleh virus, penanganannya adalah pemberian vaksin dan juga penerapan pola hidup sehat, misalnya olahraga teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan tidak mengkonsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang, seperti itu. Gangguan yang keempat ada konstipasi. Nah, konstipasi ini sering sekali terjadi ya. Jadi ini disebabkan karena gangguan proses penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Nah, akibatnya feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Nah, konstipasi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran dan juga buah-buahan.